Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita akan mendiskusikan tentang proses pembiayaan atau alternatif pembiayaan aktivitas bisnis di Indonesia. Kalau kemarin kita sudah mendiskusikan tentang upaya mencari alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha melalui mekanisme leasing, ya, itu bisa dilakukan dengan cara financial lease, ya kan, pada akhirnya menjadi milik dia, atau operational lease. Dia hanya kurang lebih mekanismenya sama seperti penyewa dan itu barang tidak akan menjadi milik dia, ya kan? Walau saya udah jelaskan beda dia dengan rental, ya. Kemudian dia bisa juga mengambil alternatif sell and lease back, gitu loh. Dia jual dulu barangnya dengan satu komitmen barang tadi akan segera disewakan kembali, gitu. Jadi dari penjualan tadi sudah dapat duit, ya kan? Dapat duit dan dia bisa melakukan aktivitas usahanya. Kalau sell and lease back ini kan nanti kan kalau dia cicil lagi, at the end of the day kalau dia sudah lunas, tinggal harga residu nanti mungkin akan terjadi, bisa jadi milik dia lagi. Karena kan bagi perusahaan pembiayaan tadi yang paling penting bagi dia adalah ketika dia beli tadi barang tadi pada jumlah itu dan dia sewakan kembali, maka dari hasil sewa itu dia mendapat pengembalian uang yang telah dikeluarkan untuk membeli, beserta tentunya dengan bunga dan kewajiban lain. Jadi itu adalah bentuk alternatif lain. Nah, mitra bisnis, kita lihat dalam proses perkembangan ini begitu banyak alternatif-alternatif pembiayaan juga yang berada di masyarakat, gitu ya. Tentunya ini harus memberikan, ini pada satu sisi memberikan begitu banyak alternatif bagi pelaku usaha untuk bisa mendapatkan dukungan terhadap rencana atau aktivitas bisnis yang dilakukannya, gitu, akan dilakukannya atau sedang dilakukannya. Nah, tapi di sisi lain juga dia memang harus sangat berhati-hati, ya kan? Karena jangan over ekspansi, gitu ya. Jadi karena jangan kena terlalu muda dia dapat fase sini, dapat fase diambilin semua gitu, kemudian ternyata dia tidak mampu untuk membayar. Nah, kadang-kadang perusahaan itu juga dia punya tagihan, gitu kan? Dia punya tagihan kepada orang lain, tapi tagihannya belum dibayar. Nah, sementara dia butuh uang, gitu. Nah, dia bisa menjual tagihan ini. Nah, perusahaan pembiayaan juga bisa memberikan fasilitas dengan cara membeli tagihan tadi, ya. Itu yang disebut dengan factoring, ya. Nah, jadi dia bisa lakukan itu dengan memberikan tagihan tadi. Misalnya contohnya si A, dia punya tagihan katakanlah 100, ya kan? Nah, tagihan ini akan sangat tergantung apakah tagihan ini di-backup sama jaminan atau tidak, ya kan? Dan juga kita kan juga melihat, perusahaan pembiayaan juga akan melihat orang yang ditagih tadi, si debitur tadi itu debitur sehat atau tidak, gitu kan? Tapi yang jelas perusahaan finance itu akan memberi fasilitas untuk itu dan dia akan melakukan penilaian terhadap piutang tadi, ya, yang akan mau diambil alih dalam bentuk kesepakatan anjak piutang atau factoring tadi. Nah, biasanya ini akan memberikan konsekuensi. Jadi contohnya misalnya si A, dia punya tagihan 100 katakanlah gitu. Dia tagihannya belum dibayarkan, tapi dia butuh duit untuk berbisnis. Dia nggak bisa minjem. Ya kan, alternatifnya tadi kan saya udah katakan, alternatif bisa dilakukan sell and lease back yang tadi kan. Nah, ini alternatifnya dia juga bisa jaminkan ini, ya, piutang dia ini, ya kan. Nah, atau dia bisa jual piutangnya ini. Jadi dia jual piutangnya ini kepada katakanlah pihak perusahaan pembiayaan, ya kan, dengan menggunakan mekanisme kalau dalam kawah perdata kita kan berarti kan perpindahannya itu kan dengan cara cash itu, ya. Jadi dia lakukan penjualan piutang tadi. Nah, perusahaan pembiayaan tadi kan akan membayar, dari situlah dia dapat sumber dana lagi untuk memenuhi kebutuhan aktivitas bisnisnya. Nah, perusahaan pembiayaan tadi mungkin akan melakukan valuasi, ya kan, akan melakukan penilaian terhadap piutang yang dijual tadi. Seperti saya katakan, apakah piutang ini punya jaminan kebenaran atau jaminan perorangan, gitu. Apakah jaminan kebenarannya cukup, artinya mewakili nilai, apakah debitur yang menjadi tertagih tadi itu adalah perusahaan saya atau tidak, kan gitu kan. Ini akan menjadi penilaian dari perusahaan pembiayaan sebelum dia mengambil alih. Nah, untuk itu juga akan ada alternatif dari komitmen anjak piutang tadi. Ada anjak piutang yang bersifat misalnya non-recourse. Jadi dia tidak boleh ditagih lagi. Jadi final. Once dijual kepada perusahaan pembiayaan yang akan menagih. Kalau satu saat perusahaan pembiayaan nanti gagal menagihnya, ya udah, itu konsekuensi dia, gitu ya. Jadi without recourse, tanpa hak untuk meminta kembali, ya. Tapi ada juga with recourse. Jadi itu memang bentuk kesepakatan dan akan menjadi konsekuensi terhadap biaya biasanya, ya.
Jadi kalau misalnya kalau with recourse itu kalau misalnya ternyata perusahaan finance tadi atau pembiayaan tadi tidak bisa menagih dari debitur, maka dia akan mengembalikan. Jadi ada satu bentuk kesepakatan di mana dia akan si penjual tadi menjamin ya kan bahwa si perusahaan pembiayaan tadi tidak akan dirugikan ketika melakukan penagihan. Without recourse dan with recourse ini akan memberikan konsekuensi kepada fasilitas pembiayaan tadi. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.